Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Febrian dari kelas H NPM 251000290. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Kita lanjut ke slide pertama. Akar historis Pancasila. 1. Nilai-nilai lokal Nusantara. Gotong royong, musyawarah, dan toleransi dalam kehidupan desa. Sistem kerajaan dan hukum adat yang menekankan keseimbangan serta keadilan. Keduanya, masa penjajahan. Penindasan kolonial menumbuhkan semangat persatuan lintas suku dan agama. Lahir organisasi pergerakan modern Budi Utomo 1908, Merekat Islam 1912. Lanjut ke slide 3. Pancasila dalam dinamikan perjuangan kemerdekaan. 1. Sumpah Pemuda. 2. BPUPKI dan Sidang 1 Juni 1945. 3. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 4. Proklamasi 14 Agustus 1945 dan Undang-Undang 1945. Lanjut kita ke slide 4, yaitu masa revolusi 1945 sampai 1949. Pancasila menjadi sumber semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan meski penerapannya masih simbolik karena kondisi negara belum stabil. Kedua, demokrasi liberal dan terpimpin. Penafsirannya Pancasila beda-beda antara kekuatan politik pada demokrasi liberal terjadi tarik-menarik. Penafsirannya ideologinya, sedangkan pada demokrasi terpimpin Pancasila ditafsirkan sesuai garis politik Soekarno, bisa disebut Nasakom. Ketiganya, Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal dan diterapkan secara indoktrinatif, nilai-nilainya dipakai untuk legitimasi kekuasaan, bukan untuk mendorong kehidupan demokratis. Keempat, reformasi hingga kini Pancasila direaktualisasi dasar etika politik dan pedoman persatuan. Fokusnya menyesuaikan Pancasila dengan tantangan baru seperti globalisasi, demokrasi digital, dan ancaman radikalisme. Slide 5-nya. Akar nilai dalam tradisi Nusantara. Nilai-nilai yang kemudian dikenalkan sebagai sila Pancasila sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Kesatu, ketuhanan tercerminkan dalam kepercayaan dan agama lokal. Kedua, kemanusiaan tampak dalam adat gotong royong dan solidaritas. Ketiga, persatuan, lahir dan ikatan suku dan semangat Nusantara. Keempat, kerakyatan atau musyawarah, berkembang dalam sistem pemerintahan desa. Kelima, keadilan sosial terlihat dari pembagian hasil bersama dalam masyarakat agraris. Lanjut kita ke slide 6. Perumusan resmi di BPUPKI 29 Mei 1 Juni 1945. Kita lanjut lagi. Usulan dasar negara oleh Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menjadi salah satu tokoh yang paling awal mengajukan konsep dasar negara Indonesia merdeka. Gagasannya muncul dalam dua bentuk: usulan lisan pidato dan usul tertulis naskah rancangan UUD. Lanjut. 1. Usulan lisan pidato 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Yamin menawarkan 5 asas yang mencerminkan perpaduan antara nilai kebangsaan, moralitas, dan cita-cita demokrasi sosial. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, kesejahteraan rakyat. 2. Usul tertulis naskah rancangan UUD RI. Usul tertulis Yamin lebih sistematis dan mendekati rumus Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945. 5 asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut. Pemikiran Prof. Dr. Soepomo 31 Mei 1945, negara integristik. Soepomo mengusulkan konsep negara integristik, yaitu negara yang menyatukan masyarakat dalam satu kesatuan organis sebagai negara Indonesia. Tidak boleh didasarkan pada pemisahan kepentingan atau persaingan kelompok seperti dalam model liberal barat. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Inti kesimpulannya, pemikiran Soepomo memberi dasar kultural bagi perumusan negara Indonesia. Integritasnya memiliki resiko harmoni yang ideal, dapat berubah menjadi negara yang terlalu dominan jika tidak diimbangkan perlindungan hak dan ruang perbedaan. Itu slide 8. Kita lanjut. Slide 10. Kebangsaan Indonesia menawarkan nasionalisme inklusif dan menyatukan seluruh kelompok Nusantara dalam satu negara berdaulat. 2. Internasionalisme kemanusiaan menegakkan bahwa nasionalisme harus berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan universal yang tidak berubah menjadi chauvinisme. 3. Mufakat atau demokrasi mendorong demokrasi permusyawaratan berbasis budaya Indonesia, bukan demokrasi liberal yang hanya mengandalkan voting. 4. Kesejahteraan sosial menegakkan negara berperan aktif menciptakan keadilan ekonomi dan menghapus eksploitasi sebagai bagian dari cita-cita demokrasi sosial. 5. Ketuhanan mengusulkan kehidupan beragama dan toleransi dan menghargai keberagaman ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, dilanjut dengan Trisila. Sosionasionalisme merupakan perpaduan nasionalisme Indonesia dengan nilai kemanusiaan universal. Nasionalisme harus inklusif, tidak sempit, tidak rasis, dan tetap menghormati kemanusiaan. Gagasannya adalah persatuan bangsa yang terbuka, bukan nasionalisme yang memusuhi pihak lain. 2. Sosiodemokrasi menggabungkan demokrasi permusyawaratan dan keadilan sosial. Demokrasi tidak hanya menyangkut hak politik, tetapi juga mempererat ekonomi dan menghapus eksploitasi. Tujuan kesejahteraan yang merata melalui demokrasi yang berorientasi rakyat. 3. Ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep ketuhanan yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan agama, dan praktik keberagaman yang selaras dengan nilai budaya Indonesia, bukan negara agama dan bukan sekularisme ekstrim. Lanjut, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 merupakan hasil kompromi politik yang signifikan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Dalam Panitia 9, dokumen ini merumuskan bentuk awal dasar negara termasuk rumus Pancasila versi awal. Masih memuat tujuan kata dalam sila pertama. Kompromi ini mencerminkan upaya untuk menjaga persatuan aspirasi ideologis yang berbeda, meski kemudian mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945 demi memastikan seluruh wilayah Nusantara tetap bersatu. Piagam Jakarta tetap dianggap sebagai fondasi historis penting dalam proses pembentukan identitas konstitusional Indonesia. Pengesahan Pancasila dalam Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 terjadi melalui sidang PPKI yang menetapkannya dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Langkah ini bukan sekadar
formalitas tetapi penyatuan berbagai gagasan politik. Yang sebelumnya diperdebatkan perubahan rumus sila pertama dilakukan untuk memastikan persatuan bangsa pada awal kemerdekaan. Dengan pengasahannya ini, Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara. Lanjut. Materi kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai dasar falsafah negara, dasar filsafat atau filosofis groundleg dari negara. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan bernegara. Lanjut. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Ketut Tinggi 2010, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 3 makna dan tingkatan: abstrak, universal, kedua pedoman penyelenggaraan negara atau dimaksud umum atau kolektif, ketiganya petunjuk kebijakan khusus konkret. Lanjut. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945, rumasan resmi Pancasila terdapat dalam alinea pembukaan, sehingga pembukaan menjadi dasar konstitusional yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan memberikan kedudukan hukum tertinggi pada Pancasila, menjadikan sumber dari segala sumber hukum nasional. 3. Pembukaan berfungsi sebagai jabatan yang mengubah nilai filosofis Pancasila menjadi tujuan dan arah penyelenggaraan negara. Pembukaan menjadi rujukan utama penafsiran Pancasila, meskipun sebagai ahli menilai tafsirnya tetap harus terbuka dan dinamis. Intinya, Pancasila dan pembukaan membentuk hubungan timbal baik. Pembukaan mengukuhkan Pancasila sebagai secara konstitusional, sementara Pancasila memberi dasar filosofis bagi isi pembukaan. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi bahwa kedudukannya tertinggi di atas pasal UUD atau UU hingga meraturkan teknis, namun alasannya bukan sekedar karena dianggap penting, tetapi karena memuat cita-cita hukum. Bangsa menjadi rujuk final untuk menilai sah atau tidaknya seluruh regulasi diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma fundamental negara. 2. Isinya terjadi atas 4 alinea, tapi bukan sekadar pernyataan kemerdekaan. Keempat alinea itu mencakup alinea 1, penolakan penjajahan karena bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Alinea 2, landasan histori perjuangan bangsa. Alinea 3, pernyataan kemerdekaan yang bersifat formal. Alinea 4, tujuan negara, bentuk negara, dan rumus Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedua kedudukan fundamental. 1. Pokok kaidah negara yang berfundamental, status fundamental norm, fokus utama, norma tertinggi dan tak berubah ditetapkan oleh pendiri negara. Inti memberi validitas formal dan landasan bagi UUD mengandung Pancasila dan tujuan negara. 2. Tertib hukum Indonesia, fokus utama, sumber dari segala sumber hukum, pokoknya sumber material, inti menjadi pedoman moral dan alat uji materi bagi semua produk hukum. Agak sejalan dengan cita-cita hukum Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber material bagi norma hukum di Indonesia. Artinya, ia adalah nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur pembentukan semua peraturan perundang-undangan. 1. Landasan Konstitusi Nasional Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
untuk mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan. 2. Landasan formal. Pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 UU P3 secara eksplisit menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Implikasinya, semua peraturan di bawah wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Inti Pancasila adalah norma dasar tertinggi yang memberikan jiwa arah menguji validitas seluruh sistem hukum Indonesia. Lanjut. Pancasila sebagai staf fundamental norm. Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan adalah norma fundamental negara. Stats Fundamental Norm Indonesia. Definisi Pancasila adalah unsur pokok kaidah fundamental yang merupakan asal kerohanian negara dan memiliki kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum. 2. Kedudukan ia adalah norma tertinggi dan segala sumber hukum yang menentukan validasi dan arah dari Undang-Undang 1945 dan seluruh peraturan di bawahnya. 3. Implikasi Pancasila adalah cita hukum yang menjiwai semua hukum dan tidak dapat diubah, karena mengubahnya berarti membubarkan negara. Lanjut. Peta konsep nilai norma Pancasila. 5. Nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan diwujudkan menjadi berbagai norma yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia. 1. Norma etika moral. Nilai Pancasila mewujudkan dalam norma-norma tidak tertulis yang mengatur kesusilaan dan moralitas, yaitu agama. Norma bersumber dari wahyu Tuhan, sanksi spiritual. 2. Kesopanan, kesusilaan. Norma bersumber dari tata krama dan hati nurani. Sanksi sosial, teguran. 2. Hukum norma. Nilai Pancasila mewujudkan dalam kaidah tertulis yang bersifat memaksa. Hukum norma bersumber dari peraturan perundang-undangan resmi, sanksi tegas, paksaan negara. Inti Pancasila adalah sumber moral dan etika serta sumber hukum yang mengatur seluruh dimensi kehidupan warga negara Indonesia, baik secara pribadi, etika, maupun publik hukum. Lanjut. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai norma tertinggi. Norma pertama, cita hukum dan unsur pokok kaidah negara fundamental. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.